Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan membahas soal sepak bola Indonesia dan kali ini saya mau review sedikit hasil pertandingan antara timnas Indonesia versus Irak yang mana kita harus mengakui kekalahan 1-0 dari Irak. Ya, walaupun kita bermain dengan sangat bagus menurut saya, ya lebih bagus dari pertandingan melawan Arab Saudi lah. Tapi kita harus mengakui bahwa kita kebobolan di menit 70-an. Dan ya dengan kekalahan ini memupus harapan timnas Indonesia untuk ada di Piala Dunia. Dan dari 2 pertandingan ada di ronde keempat ini kita tidak bisa memenangkan satu pun pertandingan. Kita kalah 3-2 dari Arab Saudi dan barusan kita kalah 1-0 dari timnas Irak ya. Dan kalau kita lihat secara susunan pemain pun ada sedikit perbedaan. Ketika kita bermain lawan Arab Saudi di mana di lini belakang Patrick Kluivert mempercayai J.Itzes Ridho sebagai center back, kemudian untuk wingback kanan ada Dix, kemudian wingback kiri itu dipercayakan kepada Dean James, kemudian di tengah itu ada Joy Pelupesi dan Kelvin Verdong, dan Ricky Kambuaya, Tom Haye, Eliano Renders di bagian depan, dan ujung tombaknya adalah Mauro Zylstra. Nah, kalau kita lihat dari susunan pemain starting line up di sini ada perbedaan yang cukup mencolok dari pertandingan sebelumnya. Dan menurut saya secara permainan kita sudah bagus, kita sudah ada peningkatan permainan, dan ya kita harus mengakui bahwa kita kalah dari Irak malam ini. Nah, di sini teman-teman kita lihat Oleh Romeni masih disimpan sama Patrick Kluivert, kemudian Oleh Romeni masuk sebagai pemain pengganti, dan di menit ke 90 plus lebih lah ada sedikit insiden yang menurut saya Indonesia harusnya dapat penalti tetapi diabaikan sama wasit, dan pemain dari Irak si Said Tahsen itu yang dapat kartu merah. Dan menurut saya pertandingan kali ini Indonesia tidak hanya sedang melawan Irak tetapi juga sedang melawan wasit yang berasal dari Cina ya teman-teman. Itu terlihat jelas bagaimana amarah supporter di stadion yang sampai melemparkan air mineral ke dalam lapangan. Mungkin itu bukti bahwa mereka kesal dengan kepemimpinan wasit malam ini, dan saya pikir ya wasit agak berat sebelah teman-teman ya, walaupun ada keputusannya dia yang sedikit menguntungkan kita, tapi menurut saya itu terlambat. Dan di sini pertandingannya sangat-sangat keras sekali, terbukti ada 4 kartu kuning. 6 kartu kuning itu ada Rizky Ridho dapat kartu kuning, Kelvin Verdong, Ricky Kambuaya, Mauro Zylstra, Miliano Jonatas, dan Oleh Romeni. Dan terhitung ada 6 kartu kuning yang dikeluarkan sama wasit asal Cina ini untuk pemain timnas Indonesia, dan juga 1 kartu merah untuk pemain dari Irak. Dan menurut saya wasit kali ini ya agak sedikit berat ke Irak lah. Dan kita tahu lah drama-drama seperti apa yang dibuat sama pemain-pemain Irak, ya kena sedikit mereka jatuh. Dan saya pikir untuk statistik malam ini ketika kita bermain lawan Irak ya sudah lebih bagus dan ada peningkatan dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, di mana kalau kita lihat dari statistik ini ya, untuk tembakan itu ada 7 dari Indonesia dan 9 dari Irak, kemudian untuk ke arah gawang 2 dari Indonesia, dan dari Irak cuma hanya ada 1 ya. Kalau kita lihat untuk statistik seperti ini, mereka punya 9 kali percobaan tembakan dan hanya 1 yang mengenai sasaran, dan itu terjadi gol. Maka pertahanan Indonesia itu sangat-sangat bagus. Nah, teman-teman bisa membayangkan ketika kita punya pertahanan yang solid, yang bagus seperti ini, ketika kita melawan Arab Saudi, tidak menutup kemungkinan kita itu pasti akan menang teman-teman. Tapi yang kita lupakan itu semua sudah terjadi dan kita sudah gagal ke Piala Dunia. Sekarang kita coba untuk berbicara soal statistik. Nah, di sini kalau kita lihat penguasaan bolanya pun itu 44% untuk Indonesia dan 56% untuk Irak. Untuk operan 298 untuk Indonesia dan 367 untuk Irak teman-teman. Tembakan untuk Indonesia itu 9, 1 mengenai sasaran, untuk Irak itu 7, 2 mengenai sasaran. Untuk penguasaan bola, operan dan lain sebagainya kita menguasai teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat dari statistik memang Indonesia menguasai pertandingan, dan seperti biasa ketika kita menguasai pertandingan maka kita agak sulit untuk menang teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari hasil yang ada sudah jelas bahwa kita ada di dasar klasemen dengan 0 poin, sementara Irak ada di posisi kedua dengan mengoleksi 3 poin, hanya selisih gol saja dari Arab Saudi. Nah, di sini siapa yang menang antara Irak dan Arab Saudi?
ya di antara mereka berdua akan lolos langsung ke Piala Dunia, dan sementara Indonesia sudah tidak punya harapan lagi untuk lolos ke Piala Dunia. Dan setelah ini ya pemain-pemain Indonesia saya pikir ya akan kembali ke klubnya masing-masing dan meninggalkan cerita untuk kita semua. Dan saya pikir pemain-pemain semuanya dari awal ronde kualifikasi Piala Dunia, ronde 1 sampai dengan ronde keempat ini, semua pemain siapapun lah yang terlibat, mereka sudah memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dan ya kita sampai ada di titik ini dengan berbagai rintangan obstacle yang timnas hadapi, sudah ada di ronde keempat dan kita gagal di sini. Saya pikir itulah hasilnya. Dan ya seperti yang sudah saya bilang dari sebelum-sebelumnya, kalau kita gagal ke Piala Dunia maka yang harus bertanggung jawab adalah PSSI dan juga si Patrick Kluivert yang harus dipecat. Kenapa? Karena ketika Patrick Kluivert itu datang, ada harapan yang dibawa sama dia bahwa timnas Indonesia akan jauh semakin bagus. Dan ya di sini menurut saya timnas Indonesia tidak ada bagus-bagusnya di ronde keempat, dan kalau kita bagus ya kita menang di salah satu pertandingan, tapi ini hasilnya tidak ada. Dan kita 0 poin di ronde keempat, teman-teman. Yang katanya ini adalah tim kepelatihan terbaik, tetapi ya tidak menyumbangkan apa-apa untuk timnas Indonesia. Dan menurut saya dia harus segera dipecat, segera diganti. Ya kalau tidak mau timnas Indonesia berada di jalur yang salah, tren yang negatif, maka harus segera diganti. Karena kita butuh ketika Sintayong itu dipecat, ya ketika diganti, maka menurut saya Patrick Kluivert datang dengan sejumlah harapan bahwa dia akan membuat timnas Indonesia jauh lebih bagus. Dan menurut saya kita harus memetik hasil dari buah dari apa yang selama ini ditanam sama STY. Ya, harusnya kita petik hasilnya di 2 pertandingan ronde keempat ini, yang menurut saya itu juga 2 pertandingan final yang berbeda, tetapi hasilnya sangat-sangat jauh dari harapannya kita. Kita justru dapat 0 poin dari 2 pertandingan, dan kita tidak bisa melaju ke babak berikutnya. Ya minimal kita maju ke babak kelima lah, tapi tidak bisa juga, apalagi ke Piala Dunia ya sudah berat. Dan itulah hasilnya, teman-teman, kita tidak bisa ke Piala Dunia. Dan yang perlu dinotis di sini, permainan timnas Indonesia sangat-sangat bagus malam ini ya, dan mereka bermain sangat-sangat luar biasa. Mereka berjuang, ya semua pemain tidak ada yang mau kalah, dan mereka berjuang untuk bagaimana caranya bisa menang, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Di menit 73 lah, 73, Zidane Iqbal, itu mantan pemain dari Manchester United, itu membobol gawang timnas Indonesia. Dan di menit 90+9 pemain mereka kena kartu merah, tapi ya waktunya sudah cukup mepet dan kita tidak bisa memperkecil ketinggalan atau menyamakan kedudukan lah. Kita tidak bisa, dan ya akhirnya kita harus gagal ke Piala Dunia. Dan ya selamat untuk Irak dan Arab Saudi, ya akan bermain di laga berikutnya, laga terakhir. Siapapun yang menang dari kedua tim ini, mereka akan lolos ke Piala Dunia. Dan untuk timnas Indonesia sudah berjuang mati-matian dan harus gagal, semua sudah berjuang. Dan untuk Patrick Kluivert ya harusnya PSSI buka mata dan evaluasi lalu berhentikanlah. Cuma kan tim kepelatihannya bengkak, kemudian hasilnya nihil seperti ini, 2 pertandingan 2 kali kalah. Dan menurut saya itu hal yang harus dievaluasi sama PSSI, dan ya harus dipecatlah Patrick Kluivert ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir, dan terus dukung timnas, karena setelah kualifikasi Piala Dunia ini masih ada agenda besar yang menunggu timnas Indonesia, walaupun masih lama sih. 2027 akan ada Piala Asia, yang mana kita sudah punya tempat, ya 1 tiket ada di Piala Asia, dan ya pemain-pemain ini mungkin akan berlaga nanti di sana lah. Oke, terima kasih banyak sudah nonton, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thanks for watching. Thank you.